Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Sesuai dengan judul, saya akan membagikan tips atau informasi cara merubah pikiran negatif menjadi positif dengan cara yang sangat mudah dan insya Allah manjur. Simak videonya demi lambung kita sendiri, nggak perlu dicepet-cepetin. Jika belum paham, diulang video ini karena video ini saya rasa nanti akan panjang ini ya. Saudaraku, langsung saja. Pertama itu dibalik. Jadi pikiran negatif menjadi positif. Ini dibalik. Contoh ini yang seperti sering kita rasakan ini para penderita asam lambung nih. Ketika mau pergi-pergi pasti merasakan cemas, takut duluan. Wah, nanti kalau kenapa-napa di jalan, kalau pingsan di jalan, kalau nafas nggak plong di jalan, kalau lapar di jalan, kalau di jalan nggak ada makanan, pokoknya macam-macam yang dipikirin. Sampai takut mati, takut pingsan, itu datang semua. Nah, ini kan negatif ini, pikiran seperti ini. Kita balik, kita jadikan positif. Jadi, kemungkinan ketika Anda jalan atau pergi-pergi itu pingsan di jalan, ada nggak kemungkinannya? Ada, bisa terjadi, bisa. Nah, tapi kita balik. Kemungkinan ketika Anda jalan, sedang dalam perjalanan, nemu emas 10 gram misal. Kemungkinan terjadi nemu emas 10 gram ini ada nggak? Ada. Atau nemu uang 5 juta rupiah. Wah, bisa buat belanja-belanja. Jadi kemungkinan nemu uang ini ada nggak? Ada dong. Jadi sama-sama ada. Walaupun sebenarnya persentasenya ini sangat rendah. Ya hampir dibilang agak-agak mustahil atau agak-agak nggak mungkin lah gitu loh. Tapi kemungkinannya ada. Jadi Anda pilih merasa pingsan atau milih nemu uang atau milih nemu emas. Nah, Anda pilih yang mana kira-kira? Kan gitu. Jadi ketika mikiran nanti takut pingsan, takut apa-apa di jalan, pikir wah nanti kalau saya jalan sore atau jalan kemana, siapa tahu di jalan nanti nemu uang. Siapa tahu nanti nemu emas. Wah, kan jadi happy pikiran. Perasaan kita jadi senang. Nggak percaya? Coba. Jadi yang kita pikirkan itu yang enak-enak dulu lah. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Yang penting apa? Dahulukan lambung. Mau pergi dahulukan lambung. Makan sudah. Telat makan enggak. Minum banyak. Tidur cukup misal. Badan nggak kelelahan. Mau pergi kok takut pingsan. Kemungkinan pingsan pun kecil sekali. Gitu. Nah, kemungkinan nemu uang atau nemu emas pun kecil sekali sebetulnya. Nah, daripada kita mikirin yang negatif, kita mikirin yang positif. Terus yang kedua, pakai logika. Nah, ini nyambung ini dengan yang tadi. Ketika tadi dibalik pikirannya, sekarang kita pakai logika. Yang kita pikirkan, yang negatif-negatif ini sebetulnya masuk akal nggak sih? Nah, masuk akal nggak Anda itu kok cemas, takut duluan, atau perut kok jadi nggak enak duluan? Itu karena kita cemas. Yang kita cemaskan itu kan belum tentu terjadi. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu memang benar-benar nyata. Itu kan hanya khayalan itu. Pakai logika kita, benar nggak seperti itu? Mungkin nggak seperti itu. Kalau yang kira-kira kita pikirkan itu nggak masuk akal, ya nggak usah dipikirkan. Kita bandingkan dengan cara pikirnya orang sehat. Nah, pakai logika itu. Cara pikirnya orang normal itu bagaimana sih? Kita kira-kira. Oh, ketika orang normal itu mau pergi-pergi, apa-apa yang dia siapkan? Uang, bisa kendaraan. Jadi ketika kita mau bepergian juga, ya kita harus siapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Bekal kalau kita. Pakai logika. Wah, nanti kalau misalnya saya lapar ya saya makan. Saya bawa nasi atau saya bawa makanan yang nyaman di lambung. Enak toh. Beda dengan kita nggak pakai logika. Karena gini ya, rata-rata penderita asam lambung ini kan fokus ke satu titik. Apa yang dipikirkan itu fokus ke situ. Nyempit pikirannya. Nah, ini yang membuat kita itu cemas tidak sudah-sudah. Kadang diberi masukan pun pikirannya nolak. Kalau bahasa Inggris itu ngeyel.
Kenapa? Fokusnya ke satu titik. Kata Mas DJ begini-begini, padahal saya rasa loh seperti ini. Wah, beda sini, beda jauh ini. Wah, padahal ketika Anda mendengarkan dengan baik, Anda melakukan saran-saran saya, ya normal kok, nanti sembuh kok. Gitu. Kemudian yang ketiga, jangan fokus ke sensasi. Nah, kita sudah membalik pikiran, kita sudah memakai logika kita. Ketika ada sensasi, kita jangan fokus ke sensasi itu. Fokus ke sensasi itu membuat kita memiliki pikiran, memiliki penyakit yang lebih berat, memiliki bermacam-macam penyakit di badan kita kalau kita fokus ke sensasi. Tetapi perlu diingat, kita harus memikirkan sensasi ketika sensasi itu sangat mengganggu atau kita tidak tertahan. Itu kita pikirkan, jangan kita nggak mikirin. Misalnya kelingannya parah sekali, ya berobat dong ke dokter. Atau sesak nafasnya kok sesak betul sampai aktivitas itu kok susah, nggak bisa ngapa-ngapainnya ke dokter dong. Tapi jika hanya sesaknya sedikit-sedikit, hanya nafas nggak plong, terus nanti kan plong lagi, terus normal lagi, ya itu normal, memang seperti itu. Pada asam lambung itu seperti itu. Suka nafas gak plong, nafasnya seperti los. Nah ini membuat cemas, terus terangnya membuat cemas. Ketika Anda fokus ke situ, wah pikirannya kemana-mana. Wah ini berarti ini sakit jantung ini. Keringat dingin, nafas sesak, nyeri dada, sampai tembus punggung, jantung ini. Wah mikirin seperti itu nanti. Padahal ketika Anda istirahat sebentar, disendawakan atau minum air, ketika sudah bisa sendawa, itu lega, hilang. Nafas gak plongnya itu hilang. Sesak-sesaknya itu hilang. Walaupun toh nanti ketika kita beraktivitas lagi, sesaknya itu datang lagi. Ya wajar. Ya karena memang belum sembuh. Memang seperti itu. Dan itu nanti bertahap, semakin jarang, semakin jarang. Apa sensasi yang kita rasakan ini nanti semakin jarang kita rasakan. Walaupun memang dari awal, fase awal sampai fase yang memang mau sembuh, ini banyak yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar itu sama kok. Pernah saya ceritakan di part 38. Itu apa yang kita rasakan ini kan sama sebetulnya. Cuman waktunya, hari ini si A belum merasakan nafas tidak plong, si B sudah merasakan nafas tidak plong. Karena apa? Si A ini masih di tahap awal. Di tahap awal ini nafas tidak plong itu belum muncul. Nafas tidak plong itu muncul ketika sudah mulai bisa beraktivitas dan mulai bisa bekerja atau bisa ngapa-ngapain. Ini nafas tidak plongnya ini sering muncul. Beda dengan ketika masih tumbang, wah masih bangun aja susah, itu nafas tidak plong itu malah nggak ada. Saya dulu nggak ada ngerasain. Nafas tidak plong muncul itu ketika sudah bisa ngapa-ngapain malahan. Nah itu kan bedanya di situ. Terus kemudian ingat kata kuncinya. Ini yang keempat ya, ingat kata kuncinya. Nah, kan beberapa kali saya bilang, semakin lambung kita nyaman, maka pikiran kita pun akan semakin positif. Jika lambung kita nyaman, pikiran belum juga positif, kita lebih mudah mengaturnya daripada ketika lambung masih banyak sensasi dan pikirannya pun masih negatif. Ini kita lebih sulit mengatur pikiran jika lambung kita masih merasakan banyak sensasi. Di badan kita masih banyak sensasi, ini kita sulit untuk mengatur pola pikir kita. Coba Anda rasakan sendirilah. Anda buktikan sendiri, Anda pikir-pikir, Anda ingat-ingat. Betul apa enggak kata saya ini? Kan gitu. Kalau misal lambung kita nyaman, kita sudah bisa bebas makan, bisa ngopi, bisa jalan-jalan, pikiran masih negatif, ya enak mengaturnya. Ya sudah, jalan-jalannya terusin dulu. Kemana gitu, makan apa, bebas, sudah enak. Lambungnya karena sudah nyaman. Tetapi kalau lambungnya pun masih kembung, tulang rusuk masih sakit, kadang di ulu hati masih perih, mau jalan-jalan berdiri aja sempoyongan, ya pasti negatif pikirannya, lebih negatif. Kalau Anda ingat, yang masih banyak sensasi itu pikirannya lebih negatif daripada yang sudah berkurang sensasinya. Coba Anda rasakan, ketika Anda yang sekarang ini sudah merasakan sensasi itu hanya sedikit-sedikit, pasti pikiran pun lebih enak dibanding waktu dulu masih sensasi masih banyak. Kemudian yang kelima, jangan baperan.
Nah, ini sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan. Jangan baperan. Baperan ini maksudnya terbawa perasaan. Jadi terbawa perasaan oleh suasana tertentu atau oleh berita tertentu itu membuat pikiran kita cemas. Kita memikirkan hal yang seharusnya nggak kita pikirkan. Contoh, ketika Anda menyimak berita atau menyimak kabar atau menyimak apa, mendengar berita apa di media atau di sosmed. Berita itu ketika Anda membaca kok rasanya nggak nyaman betul. Ini ngapa sih orang ini, seharusnya ini orang ini nggak seperti ini. Seharusnya orang ini seperti itu. Kita malah mikirin orang. Itu baper namanya, terbawa perasaan. Dan untuk apa lu mikirin orang? Perut kita sendiri aja masih sakit. Mikirin orang, kan gitu. Pikirin diri kita sendiri dulu lah. Gimana caranya kita cepat sembuh. Ketika kita baperan ini ya, kita gampang terbawa emosi. Gampang ya nggak stabil lah emosinya itu. Sedangkan emosi itu memicu kambuh. Pernah saya sampaikan di bab 41, itu salah satu penyebab kambuh itu emosi. Bisa keringat dingin mendadak, bisa deg-degan mendadak, bisa nafas nggak plong mendadak. Walaupun nggak banyak gerak, tapi emosi, nafas nggak plong datang. Keliengan bisa datang. Contoh lain, baperan ini adalah dendam. Nah ini banyak sekali. Sebetulnya apa yang kita pikirin ini orang normal pun ya mikirin loh. Tapi kan alangkah bersyukurnya kita sudah diberi penyakit asam lambung ini, sesampainya kita ke titik psikosomatis sampai gangguan kecemasan, kita terus mempelajari diri kita sendiri. Ini sangat luar biasa. Jarang orang yang diberi hidayah seperti kita ini sebetulnya ini. Banyak sekali pasti yang baperan ini memiliki rasa dendam atau benci dengan seseorang tanpa sebab. Ini sering terjadi. Saya dulu ya, wah, orang ngomong apa dikit nggak enak hati, tersinggung, gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah, gampang sekali dendam. Sebenarnya untuk apa? Sedangkan di agama ini, mohon maaf untuk yang saudara saya yang non muslim ya, untuk saya yang muslim, dendam ini nggak boleh, dosa. Apalagi sampai dilampiaskan. Rasa dendam aja ini nggak boleh. Apalagi dilampiaskan betul, oh dosa sekali, nggak boleh. Jadi ditenangin pikirannya. Ya dinaikin, ya diturunin. Ya dipikir, ya dilupakan. Lama-lama lupa. Jangan sampai melakukan tindakan atas dendam ini. Kita belum sembuh, kita nanti bermasalah, mempunyai masalah lain. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kita memikirin orang, dendam sama orang. Orang itu belum tentu mikirin kita. Untuk apa kita mikirin orang? Fokus aja ke masa depan kita, fokus ke pekerjaan kita, fokus ke perut kita, kan gitu. Banyak di dunia ini hal yang perlu kita lakukan, yang penting kita lakukan daripada hanya mengurusi dendam. Dendam ini nanti larinya ke hal-hal negatif. Kemudian yang keenam, pakai ilmu agama. Nah ini maaf bagi saudaraku yang non muslim lagi ya. Ini saya mengambil contoh untuk yang dari yang muslim. Ini contohnya ini. Seperti pasrah. Di agama kan diajarin pasrah. Ya sudahlah, ini sudah keputusan yang kuasa. Kita ini tinggal berusaha gimana supaya lebih baik. Padahal sudah diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak merubah nasib orang, nasib suatu kaum kalau kita nggak berusaha. Tetapi kalau kita berusaha bisa berubah. Ya kita sakit, kita ikhtiar, kita berusaha ingin sembuh. Ya insya Allah diberi jalan kesembuhan. Jangan pasrah tok, hanya pasrah, berdoa saja tapi nggak ada usaha.
ini nggak akan jadi. Harus ada usaha. Seperti menyimak video dari Hobi Mas DJ seperti ini usaha. Kita jadi tahu, oh pengalaman Mas DJ ini seperti ini. Cara sembuh Mas DJ ini seperti ini. Dan alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan sembuh dengan metode-metode dari Hobi Mas DJ. Ini yang metodenya ringan kok. Mudah, gampang. Perlu nyimak tok sebenarnya. Hanya nyimak, pahami, dipraktekkan. Sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Terus kemudian berdoa. Usaha, berdoa, pasrah. Ini harus berkesinambungan, nggak bisa salah satu. Kita berdoa, mudah-mudahan diberi jalan kesembuhan. Kita berdoa, mudah-mudahan yang nyimak Hobi Mas DJ ini paham. Terus Anda mempraktekkan, cocok dengan Anda bisa sembuh total. Amin. Gitu. Saling mendoakan. Saya selalu mendoakan. Bagi Anda yang menyimak Hobi Mas DJ, mudah-mudahan diberi pemahaman. Sehingga Anda lekas sembuh. Ini karena pengalaman yang sangat berharga loh, saya kena asam lambung ini. Sangat berharga sekali. Dan saya share di channel ini. Dan kemudian untuk mengurangi kecemasan atau mengurangi pikiran negatif ini dengan cara menggunakan ilmu agama, ini gunakanlah metode agama Anda masing-masing. Gimana caranya yang diajarkan di agama Anda itu untuk menenangkan hati. Ini contoh seperti kami yang muslim, sholat di tengah malam, atau mengaji, atau mendengarkan tausiah atau ceramah yang sejuk. Ini menenangkan hati. Jangan mendengarin hal-hal yang negatif-negatif lagi. Berita-berita yang nggak penting itu nggak usah lah. Kalau memang kita masih baperan. Daripada kita kambuh, nggak ada sebab, tahu-tahu kambuh hanya nyimak apa nggak penting untuk kita, kok kita kepikiran terus kita kambuh, ini untuk apa? Nggak ada guna. Pastikan ada di agama kita masing-masing ini cara menenangkan hati ini bagaimana. Nah, Anda laksanakan saja. Kemudian poin yang ketujuh, ini carilah 1000 alasan untuk kita merasa bersyukur. Contoh untuk Anda yang mungkin ekonominya sedang sulit, cari yang di bawah kita itu, masih banyak lebih sulit dari kita. Atau untuk Anda yang merasa kok sakit saya ini kok parah sekali sih, coba Anda lihat, banyak sekali orang-orang tuh yang lebih parah dari penyakit Anda. Saya dulu yang ngerasa, wah paling parah sakit saya ini, kok nggak sembuh-sembuh nih, wah sepertinya nggak lama lagi deh, yang berpikir seperti itu. Cemas, takut. Tapi sembuh, bisa sembuh. Dengan cara-cara desa, cara-cara orang kampung, bisa sembuh. Jadi jangan berpikir penyakit yang kita derita ini tidak bakal sembuh. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang penting kita ini paham, tahu caranya. Tinggal simak di video Hobi Mas DJ ini, sembuh kok, insya Allah sembuh. Setelah kita mencari 1000 alasan untuk kita merasa bersyukur, disitulah akan merasa tenang. Kita bisa berbagi, misal kalau bahasa umum itu sedekah, nah kita sedekah, memberi apa kepada orang yang memang memerlukan. Wah, lega sekali hati itu, tenang, enak. Coba lah kamu percaya. Walaupun masih sulit, keadaan kita pun masih sulit, kita berbagi. Nah, berbagi dalam keadaan sempit, ini luar biasa pahalanya. Dan di hati membuat kita tenang sekali. Nggak perlu nunggu kaya kita mau sedekah itu. Dan yang penting kalau kita sedekah ya jangan ngomong-ngomong sama orang, jangan diumum-umumin. Cukup kita sendiri aja sama yang kuasa yang tahu kalau kita sedekah. Nah, gitu aja, tenang kita. Enak. Oke, saudaraku, sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tadi tips. Diulang ya video ini karena panjang. Tips supaya pikiran kita ini
negatif jadi positif dengan cepat, dengan cara mudah. Jika ada salah ucap kata saya mohon maaf, jika ada benarnya itu datangnya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah like dan subscribe channel ini semoga Anda lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.